Ya, kita akan masuk kepada sistem urinary system. Kita sudah mempelajari sistem limfatik dan sistem imun. Nah, sekarang kita akan mempelajari sistem urinary yang bagian dari sistem imun dan nanti sistem respiratori. Oke, slide-nya ini sistem urinary system itu. Nah, ini ya sistem urin. Nah, di dalam sistem urin ini organ yang terkait itu ada ginjal, lalu nanti ada ureter sama kandung kemih gitu ya. Nah, jadi kita melihat sistem urin itu terdiri dari apa saja? Ginjal, lalu ureter dan kandung kemih. Nah, ginjal itu seperti telinga, daun telinga. Dan telinga kita ini kan juga ada dua. Lalu kiri dan kanan. Nah, makanya orang bilang kalau ada bermasalah di ginjal ini telinganya dimasaj karena berkaitan ada saluran sambungannya gitu dengan telinga gitu. Nah, mungkin ketika kita masaj telinga kita, nah itu terkait dengan organ ginjal kita. Nah, organ ginjal kita itu dua buah yang berbentuk seperti telinga berwarna coklat keunguan. Lalu berada di belakang rongga perut. Di belakang rongga perut itu tepatnya itu di belakang, kalau saya lihat patung saya itu di belakang usus besar. Ya, di belakang usus besar itu dekat dengan sejajaran dengan kayak pankreas gitu ya. Nah, lalu berada di belakang rongga perut dan masing-masing di sisi tulang belakang. Jadi itu berhubungan dengan tulang belakang kita ini kan ada kiri lurus gitu ya, kiri dan kanan. Makanya orang yang back pain itu ya bermasalah juga dengan ginjalnya, itu saling dekat, saling mempengaruhi karena dia dekat. Jadi peserta sekalian, ketika kita ya punya masalah misalnya organ mana, anggaplah kayak saya perempuan ada masalah di payudara saya gitu kan. Nah, maka organ-organ yang dekat dengan payudara itu juga nanti akan pertama-tama dia yang akan terkena dampaknya. Walaupun nanti ya dampaknya bisa sistemik ya, entah mana gitu ya, karena kan pembuluh darah kita ini sambung menyambung gitu ya. Sistem tubuh kita itu sambung menyambung saling terkait. Tapi ketika misalnya payudara saya bermasalah yang kanan gitu ya, nah maka di sekitarnya itu juga bermasalah. Misalnya tulang belakang saya yang bagian mana nih, torakik ya, atau ya bagian torakik ya, bagian dada itu juga bermasalah. Lalu organ yang di dekat dada saya juga bermasalah gitu. Nah itu karena ya ketika klaster payudara itu bermasalah, maka klaster sekitarnya itu yang berdampak lebih dulu daripada klaster yang rada jauh gitu ya. Jadi yang di sekitarnya walaupun yang rada jauh itu juga akan berdampak gitu, karena ada sambungan-sambungan khususnya gitu. Nah, dia berada di sisi tulang belakang. Nah, yang warna keemasan itu kayak topi itu adalah kelenjar adrenal. Dia duduk di atas ginjal. Nah, beratnya itu sekitar 5 ons. Sangat sangat ringan gitu ya. Kita tahu ya 1 kilogram itu kan 2 ons ya kalau nggak salah ya. 1 kilogram itu 2 ons. Atau 1 ons 2 kilo. Enggak ya. 1 kilogram itu 2 ons. Beli 1 ons itu kan 100 gram 1 ons, berarti 5 ons itu 500 gram. 500 gram berarti setengah kilo. Ya kan? Setengah kilo 500 gram. Karena 1 ons itu 100 gram, baru berarti kalau 1 kilo itu 10 ons ya, gitu ya. Nah, jadi beratnya itu sangat ringan. Panjangnya sekitar 4,5 inci. Segini ya, 4,5 inci. Lebarnya 3 inci, tebalnya 1 inci gitu ya. Jadi ya seperti itulah tampilannya. Lalu bagian luar ginjal itu terdapat kapilaris, pembuluh darah kapiler ya, kapilaris antara darah dan nefron. Jadi terdapat kapilaris, pembuluh darah yang menghubungkan darah dan nefron.
Nah, lalu area ini digunakan untuk filtrasi dan reabsorpsi, penyerapan kembali gitu. Jadi organ yang memfilter segala kotoran-kotoran, segala toksik. Nah, itu adalah ginjal. Ginjal itu seperti saringan air. Nah, jadi misalnya saya menjelaskannya kepada peserta seperti ini. Di zaman dahulu itu saya waktu masih kecil masih sempat nimba. Saya nggak tahu apakah peserta pernah mengalami menimba air gitu ya. Nah, air saya itu bening sih, bening. Air sumur saya itu bening. Bahkan tetangga itu kadang ngambil air di tempat, tetangga itu sempat menimba air, ngambil air itu dari rumah saya ketika saya masih kecil gitu. Nah, tapi ada juga yang beberapa rumah yang saya lihat mereka itu menimba air tapi masih ada saringan gitu, pasang saringan gitu ya. Karena mungkin airnya air tanah itu kotor gitu kan. Lalu pasang saringan itu yang saya lihat itu ada batu, batu kerikil, batu yang putih, saya nggak tahu itu kayak kapur gitu ya, batu pualam atau apa gitu. Lalu nanti dikasih lagi ijuk, ijuk itu gitu kan seperti kasa. Kalau sekarang kan kasa kayak kapas gitu kan, itu ijuk, ijuk banyak. Lalu setelah itu pasir halus, itu berlapis-lapis gitu. Jadi nanti sampai ada tempat penampungan air yang bersih gitu. Tapi untuk mendapatkan air yang bersih itu kan banyak filter-filter yang dikasih gitu, lapisan-lapisannya itu. Nah, ketika nanti kita melihat di bagian atasnya pas membuka filternya itu, kita melihat misalnya di ijuknya itu atau di bagian kasanya itu penuh dengan lendir dan mungkin warnanya misalnya tadinya warna putih gitu ya, kasanya itu udah kayak warna coklat tebal atau bahkan ada yang warna hitam gitu. Kenapa? Karena itu nggak pernah disaring, nggak pernah dibersihin kasanya gitu. Nah, lalu akhirnya yang bagian dalam itu tempat saringannya juga kotor gitu kan, kotor penyaringan airnya. Sehingga air yang masuk lalu sama air yang keluar itu mirip-mirip gitu. Artinya apa? Artinya air itu tadi nggak mengalami filter yang baik, tidak mengalami proses filterisasi yang baik gitu. Sehingga yang masuk sama yang keluar itu sama gitu. Nah, kalau yang masuk sama keluar sama berarti kan sama aja gitu. Toksik juga gitu karena nggak disaring. Nah, di dalam hal ini, di dalam tubuh kita, organ yang bertugas menyaring kotoran itu adalah ginjal. Tapi kalau ginjal ini makin lama makin down karena cara makan kita yang toksik gitu ya, makan suplemen kimiawi, obat-obatan kimiawi banyak sekali bertahun-tahun, lalu makan daging yang sudah diproses, bahkan ya kita kan secara fisiologi kalau ingat di kelas pertama itu secara fisiologi aja kita itu adalah pemakan buah gitu. Kontur giginya, rahangnya, baru ukuran ususnya, usus halusnya kita itu lebih panjang daripada ya karnivor gitu. Nah, lalu kita makan daging gitu kan, daging protein tinggi yang nggak cocok dengan fisiologi tubuh kita gitu kan, lalu nggak cocok dengan struktur kimiawi di dalam tubuh kita, entah itu asamnya atau apanya gitu. Lalu usus juga memproses itu tidak cocok gitu. Nah, itu kan semua jadi toksik. Nah, itu ketika masuk ke organ ginjal difilter. Nah, mungkin pas masih kecil masih bagus ya ginjalnya gitu ya. Tapi dengan habit yang terus toksik itu sampai dia berapa tahun, nah nanti lama-lama ginjalnya berkurang tuh. Tadinya dua-duanya gitu ya, 80%, nanti terjadi 70%, nanti 60%, sampai akhirnya nanti disebut gagal ginjal, yang akhirnya ginjalnya gagal melakukan tugasnya memfilter gitu kan. Lalu akhirnya apa? Cuci darah. Nah, itu makin toksik lagi. Orang ginjalnya yang bermasalah, tapi darahnya yang dicuci gitu. Itu kan sudah nggak cocok ya. Harusnya ya si ginjal ini yang dibenerin karena dia kan alat untuk memfilter kotoran, memfilter darah, memfilter segala toksin-toksin gitu. Nah, sekarang ketika alat filter itu rusak gitu, berarti kan selnya udah rusak, selnya udah kolaps, sudah down gitu. Itu yang membuat ketika dia mau memfilter apapun ya nggak bisa lagi. Jadi yang masuk ke ginjal ya dikeluarin toksik juga, dan itu yang diedarkan ke seluruh tubuh yang toksik lagi gitu. Karena yang masuk toksik, yang keluar toksik karena ginjalnya tidak berfungsi gitu. Nah, oleh karena itu ya kita sangat perlu memperhatikan sel yang ada pada ginjal.
Karena ginjal itu kan terdiri dari sel-sel yang banyak gitu kan, tapi dia menjadi organ ginjal, bertugas untuk memfilter. Nah, ketika filternya rusak atau tidak berfungsi, ya kita harus bersihin di dalam filter ini supaya sel-sel yang rusak tadi itu bisa dibuang, dimakan, dihancurin, nggak menjadi antigen, nggak melawan sel-sel yang masih sehat gitu. Nah, lalu sel yang masih sehat ini kan jadi sel yang kuat, bisa memakan sel-sel yang lemah tadi, menghancurkan sel-sel yang lemah tadi gitu kan, mengeliminasi sel tadi, lalu menghasilkan sel-sel baru, nge-rebuild, recreating lah gitu ya, recreating the cell, menghasilkan sel baru gitu. Nah, lalu menguatkan sel gitu. Nah, ini kan kalau terjadi yang tadi ginjalnya lemah, ya akhirnya menjadi kuat lagi. Tadi fungsinya misalnya tinggal 40%, jadi naik lagi 50%, lalu naik lagi menjadi 60%, 70%, 80%, 90%. Demikian gitu. Sampai nanti dia maksimal gitu. Nah, tapi kalau ginjalnya down, ya kita akan cepat mengalami sakit-sakit yang lain. Jadi sangat wajar ya ketika ginjalnya sakit, nanti muncullah diabetes, muncullah penyakit ini, muncullah penyakit itu gitu. Karena tidak disaring darah itu, tidak disaring makanan itu, toksik-toksik kimia tadi ya diedarkan lagi gitu. Nah, diabsorpsi lagi malahan. Udah yang toksik keluar terus diserap lagi yang toksik tadi. Nah, seperti itu. Jadi makin memperparah ginjal. Lalu ya terus ginjalnya ada yang kita ya mendonorkan ginjal, oke mendonorkan, tapi ya itu sel yang berbeda gitu, ginjal kita sama ginjal tetangga kita beda selnya gitu, nggak sama gitu, dan itu ya menyebabkan nanti masalah-masalah kepada kepada tubuh yang kita donorkan ginjal kita gitu. Jadi nggak ada tuh memberikan organ kita ke orang lain di transplantasi, itu kan sel yang berbeda gitu, itu bisa menjadi antigen bagi sel yang didatangin nih, sel tempat yang dimasukin tadi, yang mendapatkan transplantasi tadi gitu, itu kan sel asing bagi orang tersebut gitu. Lalu ya bisa menjadi musuh gitu kan, lalu mendapat serangan, itu menyebabkan komplikasi pada yang lain-lain. Tapi kalau kita tahu ya bagaimana menyehatkan ginjal kita, ya sangat mudah sekali, sama seperti kita menyehatkan jantung kita, menyehatkan darah kita, menyehatkan mulut kita gitu ya. Logikanya sama dan sederhana dengan menyehatkan organ ginjal kita juga gitu. Bagaimana itu kan adalah dari sel, maka ya regenerasi sel itu perlu, detoksifikasi itu perlu. Nah, ketika detoksifikasi terjadi, ya ginjal tadi yang sebagai saringan pun makin lama makin kuat dan dia bisa memfilter dengan baik. Nah, seperti ini. Tapi kalau sekarang kan lama-lama tadinya ginjal itu pada orang tua gitu ya. Kita bisa ngerti ya kenapa ginjal itu pada orang tua gitu. Karena gaya hidup yang toksik tadi gitu kan, lalu obat-obatan yang dia minum selama dia hidup gitu kan, menyebabkan gagal ginjal atau segala macam. Nah, tapi sekarang kita melihat bahkan di masa corona tahun lalu, ginjal pada balita, gagal ginjal, nggak kebayang itu masih kecil udah gagal ginjal gitu. Padahal ya harusnya dia masih strong ya, masih anak-anak, ginjalnya belum rusak, belum terkontaminasi sama makanan-makanan yang dia makan gitu ya bertahun-tahun, atau obat-obatan kimia, tapi langsung didiagnosa gagal ginjal. Itu kenapa? Ya karena ibunya mungkin udah mengalami gagal ginjal pas dia lahir, pas dia hamil, karena sesuatu efek lain yang dimasukkan ke tubuhnya, karena di masa pandemi tadi kan ya disuntikin vaksin, kita nggak tahu vaksin itu terbuat dari apa, berisi apa, lalu di dalam tubuh seperti apa, pada organ-organ kita nggak tahu dia seperti apa, dia bermanifestasi gitu, menyebabkan komplikasi, lalu efeknya kepada bayi. Makanya banyak bayi gagal ginjal, tapi isunya karena obat inilah, karena obat itulah, ya itu enggak lah ya gitu. Kecuali orang tua gagal ginjal, iya masuk akal gitu. Karena cara hidupnya, yang dia makan, lalu yang dia minum, yang dia obat-obatan yang dia pakai itu kan memperberat fungsi ginjal. Lalu kalau anak-anak udah mengalami hal demikian, ya kita bisa pertanyakan sih itu karena apa gitu. Nggak langsung tiba-tiba, karena gagal ginjal itu puluhan tahun. Ya walaupun sekarang banyak usia produktif tuh ginjalnya sudah down gitu ya, karena memang gaya hidup, apalagi gaya hidup orang kota. Itu kan gaya hidup orang kota sangat toksik gitu kan. Belum lagi psikologinya bermasalah, itu sangat toksik, itu mempengaruhi.
Nah, yang seperti ini yang harus kita perhatikan gitu ya. Dan kita ya ketika ada sakit ginjal, gagal ginjal, ya kita tinggal tenang aja gitu. Mari meregenerasi sel, melakukan detoksifikasi, menguatkan sel, bukan dengan memasukkan hal-hal yang bersifat kimiawi yang makin memperberat sel tubuh dan melemahkan sel imun. Ini pada bagian sistem urin, karena setelah itu kita akan belajar lagi di slide berikutnya.